Penangkapan Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 18 Januari lalu berbuntut panjang. Namun bukan lantaran perkara korupsi yang menjeratnya, melainkan karena terkuaknya tempat yang menyerupai penjara atau kerangkeng manusia di belakang rumah sang bupati nonaktif. Masyarakat pun dibuat geger oleh dugaan adanya perbudakan modern di tempat itu. Benarkah dugaan itu? Bersama saya Tiara Haraha pemirsa, Anda menyaksikan Cover Story One. Bupati itu membangun semacam penjara gitu ya. Itu bohong semua itu, Pak. Fitnah. Dari jauh mata memandang, seperti tak ada yang janggal dengan kawasan seluas sekitar 2 hektar ini. Hanya bangunan megah yang tampak menjulang di tengah pedesaan, dikelilingi tembok setinggi 2 meter. Area belakangnya sepintas juga terlihat hamparan hijau, seperti sebuah kebun pada umumnya. Ya, inilah kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Rumah ini berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Siapa nyana, di balik rumah bak istana itu, ternyata ada bangunan lain yang begitu kontras kondisinya dibanding rumah utama. Kerangkeng manusia awalnya dikuak ke publik oleh Migran Care. Tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap terbit perangin-angin pada 18 Januari lalu. Kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Pertama adalah bupati itu membangun semacam penjara gitu ya, kerangkeng di dalam rumahnya. Yang kedua, kerangkeng itu, penjara itu dipakai untuk menampung para pekerja mereka setelah mereka bekerja. Yang ketiga, mereka tidak punya akses untuk kemana-mana. Yang keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam dan luka. Yang kelima, mereka diberi makan tidak layak, hanya 2 kali sehari. Yang keenam, mereka tidak digaji selama bekerja. Sontak saja, dugaan perbudakan modern yang dilaporkan Migran Care ke Komnas HAM itu menyedot perhatian publik. Lantas, benarkah ada praktik perbudakan modern di lahan pribadi terbit rencana perangin-angin? Itu bohong semua itu, Pak. Fitnah. Daripada kita di dalam kerangkeng terus kan kita merasa jenuh. Jadi kita memohon ingin keluar dan diberi kegiatan. Ya, kalau namanya kita masih dalam warga binaan, ya nggak mungkin lah dapat duit. Tapi setelah kita keluar dipekerjakan menurut skill kita lah. Ya namanya di rehab ya ada dalam lingkungan rehab lah. Kalau soal kegiatan pekerjaan itu permintaan kita sendiri. Kita yang memohon kepada pihak rehab, kepada pihak binaan. Kalau unsur paksaan itu tidak ada. Oh, itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya tekankan sekali lagi, karena tujuan Pak Bupati itu akan dibenahi, dibangun secantik mungkin, baru nanti itu kita upayakan untuk tim-timnya semua itu di tempat Pak Bupati masak untuk nasi orang ini. Boleh ditanya sama siapapun. Berarti 3 kali ya? 3 kali, bahkan berlebih. Bukan bekerja namanya. Ya. Itu kita tempat dia untuk mempunyai skill. Kepala desa itu mengetahui bahwa ada warganya yang mau dititipkan ke tempat pembinaan Pak Bupati.
Bantahan juga sontak dilontarkan warga setempat. Awalnya karena kami sudah resah sebagai orang tua, kami memohon kepada Bapak ini supaya dibina, direhab di tempat Bapak terbit rencana ini. Direhablah anak kami sama menantu kami di tempat Bapak ini. Tapi selama ini nggak ada dipungut biaya, limper pun nggak ada, Pak. Layaknya dia makannya, menunya pun bagus, Pak. 3 kali makan 1 hari. Nggak pernah nggak pakai ikan setiap hari, Pak. Terus yang memar-memar itu nggak ada itu, Pak. Itu lantaran baru ditangkap dia mengelak karena mau ditangkap direhab di sini. Itu kurasa, Pak. Kami sangat terbantu sekali, Pak. Karena anak kami sama menantu kami sudah sembuh dari situ. Lantas, bagaimana dengan hasil penyelidikan aparat kepolisian? Apa pengakuan terbit perangin-angin kepada polisi? Ada tempat menyerupai kerangkeng, dan ternyata dari hasil pendalaman kita memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba. Apakah itu ada izinnya? Ya, makanya tadi saya bilang pribadi. Oh, pribadi. Ya, belum ada izinnya.